Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatannya kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di Masjid Polsek Nelanggu ini setelah kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Sambil menunggu waktu sholat isya, kita akan mempelajari beberapa ilmu-ilmu agama yang bisa menambah wawasan keagamaan kita dan juga menambah pahala kita insyaallah. Baik. Kita lanjutkan pelajaran pembacaan kitab Mulakhas Al-Fiqhi, rangkuman permasalahan fikih ibadah sehari-hari yang dikarang oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kita sampai masih dalam pembahasan fi ahkamil haid wan nifas, beberapa hukum-hukum yang berkaitan dengan darah haid dan darah nifas. Nah, salisan ya, kita sampai ke yang ketiga. Darah yang dikeluarkan oleh seorang wanita yang ketiga adalah an-nifasu wa ahkamuhu. Darah nifas dan bagaimana hukum yang berkaitan dengan darah nifas tersebut. Taib. Wan nifasu kal haidi fima yahillu. Seorang wanita yang mengeluarkan darah nifasnya itu dihukumi seperti darah haid, persis sama dalam hal-hal yang diperbolehkan. Kal istimta'i minha bima dunal farj, seperti menggauli istri selain di farj, di lubang kemaluan. Nah, boleh mencium, menyentuhnya kalau istri kita sedang nifas. Nah, nanti akan kita terangkan kapan, apa arti nifas tersebut. Nah, diperbolehkan. Wa fima yahrum, dan dalam hal-hal yang diharamkan, dalam hal-hal yang diperbolehkan sama seperti darah haid. Dalam hal-hal yang diharamkan pun pula sama. Jadi nifas itu persis hukumnya seperti darah haid. Nah, sehingga di dalam kitab-kitab fikih seperti kitab Imam Bukhari disebutkan nifas itu sama dengan haid. Kadang-kadang haid dikatakan nifas, kadang-kadang nifas dikatakan haid. Nah, karena hukumnya sama. Diharamkan seperti diharamkan darah haid kal wud'i fil farji, seperti menggauli istri di dalam farj, dalam lubang kemaluan. Pada waktu istri haid tidak boleh. Sama pula dalam keadaan istri sedang nifas. Wa man is-shaumi was-sholati wat-talaqi wat-tawafi wa qiraatil Qur'an wal lubsi fil masjid. Juga tidak bolehnya seorang wanita yang nifas untuk berpuasa dan juga tidak boleh sholat. Tidak boleh menceraikannya, dan juga tidak boleh tawaf mengelilingi Ka'bah. Juga tidak boleh membaca Al-Quran dengan menyentuh secara langsung dengan tangan. Wal lubsi fil masjid, juga tidak boleh berdiam lama di masjid. Nah, persis seperti darah haid yang telah kita bahas. Wa fi wujubil ghusli 'ala nufasa'i inda inqidha'i damiha kal haidi. Dan juga wajibnya untuk segera mandi setelah selesai berhenti keluarnya darah nifas pada waktu telah terputus darah seperti seorang wanita yang haid pula. Nah, intinya sama hukum darah nifas dengan darah haid dalam hal-hal yang diperbolehkan dan dalam hal-hal yang dilarang. Baik. Wa yajibu 'alaiha an taqbiya as-siyama duna sholat. Juga wajib bagi wanita yang mengeluarkan darah nifas untuk mengganti puasa, mengqadha puasanya
dan tidak perlu mengganti sholat. Fala taqdiha kal haidi, maka tidak boleh, tidak perlu mengganti sholat seperti wanita yang haid pula. Nah, ini paragraf yang pertama, beliau menerangkan intinya, kesimpulannya bahwa hukum darah nifas itu sama persis dengan darah haid. Kemudian paragraf yang kedua menerangkan tentang arti pengertian darah nifas. Kapan darah itu dikatakan darah nifas? Wan nifasu, dan darah nifas adalah damun turkhihir rahimu lil wiladati wa ba'daha. Nah, adalah darah yang mengiringi atau yang keluar dari dalam rahim. Darah yang keluar mengiringi bersamaan dari dalam rahim pada waktu kelahiran. Nah, pada waktu kelahiran wa ba'daha, dan setelah kelahiran. Nah, jadi darah yang keluar pada waktu seorang wanita melahirkan anak bayi, nah ini darah nifas. Ataupun darah yang keluar setelahnya, setelah lahir 1 hari, 2 hari, tetap masih keluar darah, itu pun disebut darah nifas. Kemudian juga Syekh Shalih Utsaimin menambahkan, termasuk darah nifas adalah darah yang keluar 2 hari sampai 3 hari sebelum kelahiran. Kalau disertai dengan pembukaan, sudah adanya pembukaan. 2 hari atau 2 sampai 3 hari sebelum kelahiran dengan disertai pembukaan rahim. Ini pun disebut darah nifas. Jadi nanti yang sudah punya istri sudah tahu, salah satu tanda bahwa kelahiran itu sudah dekat adalah seorang wanita mengeluarkan tetes-tetes darah, bintik-bintik darah. Nah, seperti itu. Kalau darah ini keluar dan dinding rahim sudah membuka, nanti bidan atau perawat tahu ini pembukaan 1. Nah, sudah ada pembukaan 1 atau pembukaan 2 dan sudah ada darah yang keluar, ini pun dihukumi sebagai darah nifas. Nah, jadi kesimpulannya darah nifas itu 3. Yang pertama, 2 hari atau 3 hari sebelum bayi itu lahir, kalau disertai dengan pembukaan. Darah yang keluar 2 hari atau 3 hari sebelum kelahiran, kalau disertai sudah adanya pembukaan rahim. Nah, kemudian yang kedua, darah yang keluar pada waktu pas bersamaan bayi itu lahir. Akan keluar darah. Ini namanya darah nifas pula. Kemudian yang ketiga adalah darah yang keluar setelah bayi lahir. Nanti juga akan ada darah, itu pun dihukumi darah nifas. Nah, yang penting atau yang kurang dipahami adalah darah yang keluar sebelum kelahiran. Ini sering terjadi pertanyaan atau tidak diketahui oleh suami atau istri, bahwa wanita kalau belum kelahiran 2 hari atau 3 hari sudah mengeluarkan darah, dan biasanya nanti diperiksakan ke dokter kandungan atau perawat atau bidan. Bidan tadi mengatakan ini baru pembukaan 1, pembukaan 2. Kalau sudah ada pembukaan dan disertai darah, ini sudah dihukumi darah nifas. Jadi wanita tadi kalau keluar darah nifas sudah tidak boleh sholat. Nah, ini penting. Nah, jadi kadang-kadang bingung ini boleh sholat atau tidak. Nah, jadi sejak adanya pembukaan dan ada darah yang mengalir, walaupun bayi belum keluar, itu sudah darah nifas, berhenti sholat, berhenti puasa. Nah, ini yang penting untuk diketahui. Baik. Wa huwa baqiyatud dam alladhi tabasa fi muddatil hamli. Dan darah ini, yang darah yang keluar yang banyak pada waktu kelahiran ini adalah sisa-sisa darah yang tersimpan pada waktu kelahiran. Nah, jadi kalau seorang ibu mengandung, itu tidak keluar darah haidnya, tersimpan di dalam rahim sebagai
subsidi makanan sebagai asupan makan bagi bayi, sebagai gizi bagi bayi dimakan. Kemudian ada yang tertahan, ada yang tersimpan. Kemudian pada waktu bayi lahir, maka darah itu pun ikut keluar yang tersimpan tadi dalam rahim. Di dalam rahim, maka ini darah nifas. Baik. Ini awal ya. Awal darah nifas seperti itu. 2 atau 3 hari sebelumnya disertai dengan pembukaan atau pada waktu kelahiran ataupun setelahnya. Kemudian wa aktsaru muddatihi indal jumhuri arba'una yauman. Nah, dan baik. Masa maksimal paling banyaknya keluarnya darah nifas itu menurut pendapat kebanyakan ulama adalah 40 hari. Nah, nanti akan kita tafsir, akan kita rinci maksimalnya. Nah, yang penting kita tahu 40 hari itu maksimal. Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, ajma'a ahlul ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in, telah bersepakat para ulama dari kalangan sahabat, bersepakat Abu Bakar, Umar dan yang lain, wa tabi'in dan juga dari kalangan tabi'in, para murid-murid sahabat bersepakat, wa man ba'dahum dan orang-orang yang setelah mereka bersepakat, ala atas anna nufasa, wanita yang nifas itu tada'us sholata, meninggalkan sholat itu maksimal arba'ina yauman. Nah, maksimalnya 40 hari. Tada'us sholat. Nah, selama darah itu masih keluar, 1 hari, 2 hari, 10 hari, 20 hari, 30 hari masih keluar darah terus, maka itu dianggap darah nifas. Sampai 40 hari, nah ini baru nanti ada hukum khusus. Setelah 40 hari, itu dianggap maksimal. Kalau masih keluar lagi, hari ke-41, kalau hari ke-41 setelah kelahiran, itu masih keluar, nanti ini ada hukum khusus. Nah, tanggal 1 sampai hari ke-1 sampai 40, ini kalau masih keluar darah, dinamakan darah nifas. Tetapi kalau sudah lebih dari 41 hari, nanti hukumnya beda. Nah, illa antara tuhra qabla dzalik. Kecuali kalau dia sudah melihat kesucian, berhentinya darah sebelum itu. Fa innaha taktasil wa tusalli. Maka kapan saja dia melihat bersih, terputus darah, maka dia segera mandi dan sholat. Nah, maksudnya apa? Kalau sebelum 40 hari berhenti, maka langsung mandi dan langsung sholat. Misalnya 20 hari keluar darah. Setelah hari ke-21 ternyata selesai. Nah, maka hari ke-21 tadi wanita langsung mandi dan langsung sholat. Nah, karena apa? Sebelum 40 hari. Nah, jadi hari ke-21 selesai berarti sudah selesai. Nah, tanggal 30 apa hari ke-30 juga seperti itu. Baik. Fa idza in qata adam an-nufasa qabla arba'in, kalau sudah selesai darah nifas sebelum 40 hari, fa fintiha nifasiha fataktasilu wa tusalli wa tuzawilu ma muniat minhu bisababin nifas. Kalau sudah selesai darah nifas sebelum 40 hari tadi, 20 hari, 30 hari, 35 hari, maka fafintihai nifasiha, pada waktu telah selesai, maka segera mandi dan sholat. Dan dia tuzawil boleh melakukan segala sesuatu yang dilarang disebabkan karena nifas tadi. Boleh berhubungan suami istri, boleh membaca Al-Quran, boleh tawaf, boleh dicerai, dan yang lain-lain. Nah, setelah selesai darah sebelum 40 hari. Jadi maksimal 40 hari. Kalau sebelum itu selesai, maka langsung mandi. Baik. Kemudian bagaimana kalau sampai 40 hari masih keluar terus ya? Kalau sebelum 40 hari sudah selesai, gampang ya. 30 hari selesai, berarti hari ke-31 langsung mandi dan sholat. Gampang. Nah, tapi yang menjadi masalah atau yang menjadi
kebingungan itu kalau darah itu masih keluar terus sampai hari ke-40, hari ke-41 masih keluar, 42 keluar. Lah ini hari ke-41 ini dianggap apa? Nah, maka jawabannya perlu dirinci. Nah, wanita tadi harus mencatat, saya melahirkan tanggal ini, bulan ini, Hijriyah. Nah, maka dicatat. Ini baru 1 hari, 2 hari, sampai 10 hari. Nah, kalau sudah darah itu keluar lebih dari 40 hari, maka dirinci. Perinciannya bagaimana? Perinciannya, kalau hari ke-41 itu bertepatan dengan hari kebiasaan keluar darah haidnya sebelum dia melahirkan, nah maka hari ke-41 ini dianggap darah haid yang tetap tidak sholat, tetap tidak puasa, tetap tidak boleh berhubungan suami istri, tetap tidak boleh baca Al-Quran dan yang lain-lain. Nah, jadi darah kalau masih keluar lebih dari hari ke-40 itu dirinci. Perinciannya dia harus memperhatikan apakah hari-hari tersebut atau tanggal-tanggal tersebut itu adalah tanggal yang biasa dia keluar darah haid sebelum melahirkan. Nah, kalau bertepatan maka dianggap darah haid. Tetap tidak sholat, tidak puasa, tetapi bukan darah nifas. Dianggap darah haid. Darah nifasnya selesai 40. 41 dianggap darah haid. Seperti itu. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau hari ke-41 tadi keluar darah tidak bertepatan dengan waktu dan hari-hari kebiasaan haidnya, maka dianggap darah istihadah, darah penyakit. Dan langsung mandi, langsung sholat, boleh baca Al-Quran, berhubungan suami istri, dan yang lain-lain. Nah, jadi beda ya. Sangat berkontras, beda sekali. Perlu diperhatikan. Kalau ini yang jadi masalah, kalau keluar darahnya itu lebih dari 40 hari. Nah, baik. Itu selesai, sekarang selesai permasalahan hukum-hukum yang berkaitan dengan masa maksimal dan pengertian. Kemudian paragraf yang selanjutnya akan membahas tentang kalau bayi itu keguguran. Sekarang kalau seorang ibu hamil dan keguguran. Nah, ini penting juga. Kalau keguguran. Idza alqatil hamilu ma tabayyana fihi khalqu insan. Jika seorang wanita yang hamil itu alqat itu artinya melempar atau mengeluarkan gugur itu artinya keluar sebelum waktunya ya. Baru kan biasanya bayi itu lahir berapa? 9 bulan, 10 hari ya kan? Tapi sekarang baru sebulan. Sebulan ternyata keluar seperti itu. Gugur darah. Ada yang 5 bulan, baru 5 bulan keluar, masih berbentuk, ada yang bentuk daging, ada yang masih bentuk cairan, ada yang berbentuk darah, ada yang berbentuk sudah daging, seperti itu. Nah, maka kalau keguguran ini bagaimana hukumnya? Darah yang keluar pada waktu keguguran, ini apakah dianggap darah nifas atau tidak? Nah, seperti ini permasalahannya. Jadi kalau wanita keguguran itu akan ada darah. Apakah darah ini dianggap nifas yang tidak boleh sholat ataukah bukan sehingga tetap sholat? Nah, akan diterangkan wa idza alqatil hamilu ma tabayyana fihi khalqu insanin. Jika seorang wanita keguguran atau keluar dari dalam rahimnya dan yang keluar itu ma tabayyana fihi khalqul insan, yang keluar itu tabayyana, sudah jelas bentuk seorang manusia. Nah, artinya dia gugur, ternyata dilihat sudah berbentuk daging. Ada tangannya, ada kepalanya, ada kakinya, seperti itu. Nah, biasanya, nanti akan kita lihat waktunya. Di angkana fihi takhtid, ada takhtid. Takhtid itu artinya skitsa. Skitsa ini
ini calon tangan, ini calon kaki, ini calon kepala, sudah ada garis-garis ya, walaupun belum jelas, tapi sudah ada garis-garis. Nah, sudah ada garis-garis, sketsa. Nah, wasara ma'aha damun ba'da nuzulihi, dan disertai tadi daging yang ada sketsanya tadi diiringi darah keluar setelah keguguran tadi, falaha ahkamun nufasa. Maka kalau seperti itu dianggap sebagai darah nifas, dan wanita tadi sebagai wanita yang sedang nifas. Nah, kalau yang keluar itu sudah berbentuk daging, ada sketsa bentuk-bentuk tubuh, ini berarti dianggap dia nifas, tidak boleh sholat walaupun gugur, meninggal misalnya, bayinya meninggal keguguran, maka keluar darah, maka darah ini dianggap nifas dan wanita tadi tidak boleh sholat walaupun belum pada waktunya, belum 9 bulan 10 hari. Taib. Kemudian biasanya itu kapan kalau bisa kita lihat secara langsung. Kalau bingung, itu berapa waktu janin itu menjadi ada bentuknya tadi. Wa muddatul lati yatabayyanu fiha khalqul insan fil hamli 3 ashhurin ghaliban wa aqalluha 81 yauman. Dan waktu yang biasanya telah jelas bentuk seorang manusia di dalam kehamilan itu adalah 1 ashhur, 3 bulan. 3 bulan berapa hari? 3 bulan. 90 hari ya. Jadi kalau usia kehamilan seorang ibu itu 90 hari atau 3 bulan, ini ghaliban, kebanyakan 90 hari itu sudah berbentuk. 90 hari atau 3 bulan itu bayinya itu sudah berbentuk ya, berbentuk tubuh, berbentuk kaki ya, walaupun belum ada ruhnya ya. Kalau ruh itu ditiupkan setelah 4 bulan ya kan. Tetapi pembentukan tubuh, tubuh itu sudah ada pada umur 3 bulan. 3 bulan 90 hari. Wa aqalluha 81. Dan minimal itu hari ke-81. Nah, jadi kalau hari ke-90 itu sudah pasti. Tapi kadang-kadang sudah mulai tanggal 81. Nah, hari ke-81. Nah, seperti di dalam hadis Ibnu Mas'ud yang kita hafal, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'una yawman nutfah. Bahwa manusia itu dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya 40 hari pertama masih berbentuk nutfah, cairan. Cairan sperma laki-laki bertemu cairan wanita. Nah, bertemu selama 40 hari, bertemu masih berupa cairan yang menjadi satu. Masih berupa cairan. Kemudian ini tanggal 1 sampai tanggal 40, hari ke-1 sampai hari ke-40 masih berupa cairan. Kemudian hari ke-41, kemudian yakunu nutfah, kemudian alaqah ya. Setelah hari ke-41 berubah menjadi alaqah, segumpal darah. Darah yang kenyal. Nah, hari ke-41 sampai hari ke-80 ini berupa darah. Lah, hari ke-81 ke atas ini juga sudah menjadi mudghah, daging. Nah, daging nanti sudah berbentuk sketsa tubuh. Nah, mulai hari ke-81 ke atas. Nah, seperti itu, kalau keguguran maka dianggap sebagai darah yang menyertainya itu darah nifas. Nah, baik. Wa in alqat alaqatan aw mudghatan lam yatabayyan fiha takhtitul insan. Jika keluar atau gugur yang masih berupa alaqah. Alaqah itu masih berupa darah yang keluar itu dilihat masih darah merah, tidak ada daging, tidak ada bentuk. Aw mudghah atau daging tetapi belum ada bentuknya pula, atau masih berupa cairan misalnya, lam yatabayyan fi takhtil insan, daging yang belum ada takhtid, belum ada sketsa atau belum ada goresan-goresan yang menunjukkan ini tangan, ini kaki, maka lam tu'tabar
ma yanzilu ba'daha minad dam nifasan. Maka darah yang keluar bersamaan dengan daging atau darah tadi itu tidak dianggap darah nifas. Berarti tetap sholat. Wanita kalau keguguran baru umur 70 hari. Sholat atau tidak? Jawabannya sholat. Tetap sholat. Walaupun keluar darah. Walaupun banyak darah. Tetapi yang dia keluarkan itu masih berupa darah. Maka darah yang mengiringnya pun dianggap darah penyakit, bukan darah nifas. Nah, fala tatrukis sholat. Maka tidak boleh meninggalkan sholat. Wal siyam, dan juga tidak boleh meninggalkan puasa. Tetap sholat, tetap puasa. Walaisat laha ahkamun nufasa. Dan tidak ada hukum nifas bagi wanita tadi. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kalau keguguran, umur bayinya, umur kandungannya itu di antara hari ke-1 sampai hari ke-80, itu berarti tetap sholat. Kalau gugur, ada darah, umur berapa, Bu? Umur, ini bayinya tadi baru berumur 70 hari. Berarti tetap sholat. Nah, karena di bawah 80. Kalau ditanya berapa umur janinnya, sudah 90 hari atau 100 hari, maka tidak boleh sholat, Bu. Seperti itu. Jangan sholat kalau ada darah yang keluar. Nah, dan pasti ada darah. Baik, seperti itu berkaitan dengan berkaitan dengan keguguran atau darah yang keluar pada waktu keguguran. Jadi nifas itu diukur ukurannya setelah 80 hari. Baik, kemudian kita akan bacakan juga faedah dari Lajnah Daimah berkaitan dengan kandungan, ya, penting di sini. Baik, dari fatwa Lajnah Daimah. Nah, baik. Hukum yang pertama apa? Jika janin tersebut keguguran pada 2 fase pertama, yaitu 2 fase pertama, fase masih berupa cairan 40 hari pertama dan 40 hari kedua, itu maka pada 2 fase ini tidak ada hukum yang terkait dengannya. Tidak ada hukum kalau keguguran itu umurnya hari ke-1 sampai 80, itu tidak ada hukum yang berkaitan. Kalau keluar bayinya tidak dimandikan, tidak perlu dikafani, tidak perlu dinamakan, tidak perlu diakikoi, seperti itu. Tidak ada hukum. Jadi kalau seorang wanita gugur berapa? Hari ke-70. Nah, maka tidak ada hukum. Tidak ada hukum wanita tadi tidak dianggap sebagai wanita yang nifas. Bayi tadi langsung dikuburkan saja seperti menguburkan daging yang busuk. Tidak dihukumi sebagai manusia. Nah, tidak disolati, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak diakikoi, dan yang lain-lain. Ini kalau Kalau 1 sampai 80. Baik. Kemudian jika keguguran tersebut terjadi pada fase ketiga. Kalau keguguran itu pada fase ketiga itu hari ke-81. Nah, mulai hari 81. Baik. Fase mudghah, fase segumpal daging. Sudah terlihat adanya anggota tubuh, bentuk lekuk serta wujud ada lekuk-lekuknya. Nah, ini dimulai pada hari 81 sampai hari ke-120. Maka memiliki 2 keadaan. Baik. Jika daging tersebut belum menampakkan fisik seorang manusia. Jadi, kalau 81 sampai 120, itu kalau gugur tadi, dan kita lihat bahwa belum ada nampak tahdid tadi, sketsa fisik manusia, bakal, cikal, wujud manusia, maka ini pun dihukumi sebagai hukum yang pertama. Tidak ada hukum. Karena intinya adalah bentuk. Nah, cuma 81 itu sebagai ukuran minimal, aqalluha. Tapi kebanyakan 90. Nah, lebih pastinya dengan dilihat. Kalau yang keluar itu memang belum ada tahdid, walaupun sudah umur 81 tapi belum ada bentuk tubuh, maka juga dianggap tidak ada hukum. Tapi kalau 81 ke atas dan sudah ada, maka dianggap darah nifas tadi. Nah, jadi 81
kalau 1 sampai 80 ini jelas. Tapi lebih dari 80, 81 ke atas, ini dilihat. Dilihat apakah sudah berbentuk. Nah, kalau bingung, tidak ada bentuknya, dilihat harinya. Seperti itu. Baik. Kemudian hukum yang ketiga, jika janin tersebut mengalami keguguran pada fase keempat, yaitu setelah ditiupkan ruh. Nah, jadi kalau keguguran itu pada fase ketiga, yaitu 81 sampai hari ke 120, nah ini hukumnya satu, yaitu nifas. Hukumnya wanita tadi dianggap darah nifas, kalau sudah berbentuk. Nah, tidak ada hukum yang lain. Tetapi kalau gugur, sudah lebih dari umur 120 atau fase keempat. Gugurnya umur 121, hari ke 121. Maka hal ini pun terdapat dua keadaan. Nah, jika janin tersebut gugur dan menangis, jadi gugur umur 125 hari misalnya, keluar dengan ada suara, menangis, seperti itu. Maka wanita tadi dianggap darah nifas, kemudian bayi itu dimandikan, dikafani, disolati, diberikan nama dan diakikoi. Nah, yang pertama, diakikoi ya. Tadi dengan menangis ya, bayi tadi keluar, gugur, bisa menangis. Ada suara, menangis. Kemudian meninggal. Maka wanita tadi dihukumi sebagai wanita yang nifas. Kemudian bayi tadi dimandikan, disolati, dikafani, diberikan nama, dan diakikoi. Baik. Dan ditambah apa? Ditambah ada memiliki harta, mendapatkan bagian warisan. Nah, mendapatkan warisan. Memiliki harta, baik dari wasiat atau warisan. Sehingga bayi tadi mewarisi ataupun diwarisi. Kalau punya harta yang lain di sini mewarisi. Kalau bayi tadi keluar setelah umur 120 hari dengan ada suara menangis. Nah, berarti hukum yang pertama wanita itu nifas, hukum yang kedua disolati, kemudian yang ketiga dimandikan, yang keempat dikafani, kemudian dinamai dan diakikoi, dan ada waris, hukum waris. Kemudian yang kedua, kalau bayi tadi gugur setelah umur 120 hari, tetapi tidak berceria dan tidak menangis, cuma diam, keluar diam, mati langsung meninggal tanpa ada tangisan, tanpa ada suara, maka hukumnya sama dengan yang tadi, kecuali permasalahan warisan. Nah, jadi dia dimandikan, dikafani, disolati, diberikan nama dan diakikoi, tapi tidak ada warisan. Baik, nanti lebih jelasnya tentang permasalahan warisan dalam permasalahan hukum waris. Nah, ini merupakan fatwa Lajnah Daimah nomor 17.576 yang bertanda tangan adalah Syekh Abdullah bin Hudayyan, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh, Syekh Shalih Al-Fauzan, dan Syekh Bakar bin Abu Zaid. Ini juga penting kalau istri kita atau keluarga kita ada yang keguguran, itu ada hukum-hukum ya. Hukum-hukum berapa hari usia kandungannya. Nah, kapan disolati? Jadi kapan disolati? Ukurannya adalah kalau sudah ditiupkan ruh ya. Sudah 120 hari. Nah, kemudian kita lanjutkan sebentar. Tambihun muhim. Peringatan yang penting. Wahuna mas'alatun yajib. At-tanbihu alaiha, ada permasalahan yang wajib untuk perlu diperhatikan. Wahia anna al-ba'da minan nisa qad tatanawalu dawaan liman inuzuli dami haid hatta tatamakkan min siyam Ramadan au ada ilhaj. Ada sebagian wanita itu mengkonsumsi
pil-pil atau obat-obat, kapsul-kapsul untuk menahan keluarnya darah haid. Nah, tujuannya agar bisa melaksanakan puasa Ramadan atau melaksanakan haji. Nah, bagaimana hukum mengkonsumsi pil yang menahan bisa menghentikan darah haid? Fa'in kanat, maka perlu dirinci, fa'in kanat hadhil hubub liman inuzuri dam muddatan wala taqta'hu. Kalau pil ini dikonsumsi dan fungsinya itu hanya bisa menghentikan sementara saja, itu fala ba'sa bitanawuliha, untuk dikonsumsi. Ini pil ini cuma bisa menahan darah haid selama sebulan atau 2 bulan. Maka kalau cuma sementara seperti itu tidak mengapa. Nah, dengan syarat apa? Dengan syarat di bawah pengawasan dokter yang ahli agar tidak berbahaya. Dan juga izin dari suami kalau sudah bersuami. Baik, ini yang pertama. Kalau itu hanya sementara di bawah dokter, pengawasan dokter dan atas izin suami, maka tidak mengapa. Nah, yang kedua, wa in kana taqta'u al-haidha qat'an mu'abbadan, kalau memutus keluarnya darah haid itu secara selama-lamanya, fa hadza la yajuz, maka seperti ini tidak boleh. Nah, tidak boleh. Karena apa? Karena nanti berkaitan dengan kelahiran, berkaitan dengan kesehatan dan yang lain. Illa bi'idzni zauj, kecuali atas izin suami. Suami mengizinkan atau ada fungsi. Yang pertama syaratnya pada hukum asalnya tidak boleh. Hukum asalnya tidak boleh. Kapan diperbolehkan? Ada syarat. Syarat yang pertama izin suami. Nah, ini yang pertama. Hukum asalnya tidak boleh ya mengkonsumsi pil atau yang membuat darah haid berhenti untuk selama-lamanya. Ini hukum asalnya tidak boleh. Bisa boleh dengan syarat-syarat. Syarat yang pertama izin suami. Kemudian yang kedua ada maslahah atau ada hajah, ada kebutuhan. Kebutuhannya apa? Nah, tujuannya apa? Dilihat niatnya untuk apa. Kalau niatnya biar saya tidak bisa hamil lagi. Nah, seperti itu maka tidak boleh. Takut miskin misalnya, gara-gara punya anak banyak, tidak boleh. Haram. Walaupun suaminya mengizinkan, tidak boleh. Tapi kalau misalnya tujuannya kenapa mengkonsumsi pil itu? Karena saya sakitan kalau melahirkan anak banyak, saya sakit-sakitan atau lemah, bisa menyebabkan saya meninggal atau yang lain, sehingga perlu mengkonsumsi ini. Dengan izin suami, dengan pengawasan dokter, dengan ada maslahah untuk menyelamatkan sang ibu yang jelas memang divonis oleh para dokter yang ahli, tidak boleh hamil lagi, seperti itu. Li'anna hadza yatarattab alaihi qat'un nasl. Karena apa? Tidak boleh, haram tadi karena akan berakibat memutuskan kelahiran atau memutuskan dia bisa melahirkan. Kalau darah haid tidak bisa keluar, maka otomatis dia tidak bisa hamil. Maka harus izin suami. Dan juga apa niatnya? Kalau niatnya cuma takut miskin, tidak boleh. Tapi kalau niatnya untuk menyelamatkan jiwa sang ibu, maka ada sebagian ulama yang memperbolehkan. Ini berkaitan dengan mengkonsumsi pil untuk menahan darah nifas atau darah haid. Hadhihi jumalun min ahkamil haid. Ini adalah beberapa hal atau gambaran umum tentang hukum haid. Mararna 'alaiha mururan syari'an, kita lewat dengan cepat saja, singkat. Wa tafasiluha tahtaju ila waqtin tawil, dan perinciannya itu butuh waktu yang lama. Sampai Imam Ahmad berkata, saya memahami atau mempelajari ilmu haid dan nifas sampai paham itu selama 20 tahun. Imam Ahmad bin Hanbal, seorang imam yang menjadi panutan semua umat Islam di dunia. Mempelajari permasalahan darah haid dan nifas selama 20 tahun. Maka perinciannya sangat panjang, tapi kita yang pokok-pokok saja. Lakin yajib ala
ala man ashkala alaihi syai'un minha aw min ghairiha an yas'alal ulama. Nah, kalau ada permasalahan tidak tahu bertanya. Yang tidak ada dalam kitab ini bertanya, seperti itu. Fayajidu indahum insyaallah ma yuzilu iskalahu. Maka akan mendapatkan dari jawaban-jawaban mereka, penjelasan dari mereka apa? Insyaallah yang menghilangkan permasalahan problemanya. Wabillahi taufik, dan dengan izin Allah Allah memberikan taufik dalam penjelasan ini. Baik. Nah, selesai permasalahan hukum yang berkaitan dengan darah haid dan darah nifas. Baik, sebelum kita tutup ada pertanyaan atau yang lain? Tafadhol. Nggih. Monggo. Baik, tadi ya, mengkonsumsi untuk mencegah kehamilan. Kalau hamil lagi harus disesar lagi gitu ya. Ya. Belum. Nah, kalau alasannya seperti itu, alasannya untuk menyelamatkan jiwa ibu dengan alasan bahwa tadi kalau sesar kan dibedah ya, dirobek dinding rahimnya, dan dinding rahim itu perlu pemulihan atau biar jahitannya itu kuat selama 2 tahun atau 3 tahun, maka diperbolehkan untuk mengkonsumsi tadi pil-pil untuk menahan kehamilan sementara. Tapi tujuannya adalah untuk dalam rangka menjaga rahim sang ibu tadi. Nah, seperti itu difatwakan Syekh Ubaid juga. Nah, dalam daurah kemarin boleh untuk mengkonsumsi pil-pil yang mengatur jarak kelahiran dalam rangka untuk menjaga kesehatan ibu. Nah, baik, wallahu ta'ala bishawab. Dalam rangka untuk menyelamatkan jiwa ya, bukan untuk takut miskin atau yang lain. Baik. Nah, ada yang lain? Ini, Pak. Iya. Umurnya berapa? Waktu umur kandungan sudah sempurna. Nah, seharusnya disolati ya, disolati. Nah, baik. Dan mensolati bayi yang baru lahir itu bukan permasalahan dosa ya, bukan permasalahan orangnya berdosa atau tidak kita mensolatinya, tapi yang pertama adalah permasalahan hak sesama muslim ya, hak sama muslim. Nah, hakul muslim ala muslim khamsun. Salah satu hak muslim dengan muslim yang lain adalah 5, diantaranya mengiringi jenazahnya dan juga mensolatinya. Kalau ada saudara yang lain meninggal, kita mensolatinya. Nah, mensolatinya untuk mendapatkan pahala bagi diri kita sendiri. Nah, dan mendoakan yang meninggal tadi. Nah, jadi kalau tidak disolati dengan alasan bahwa tidak berdosa, itu tidak tepat. Karena apa? Karena Rasulullah SAW itu meninggal ya kan, dan beliau tidak punya dosa. Dosa Rasulullah sudah diampuni. Dosanya Rasulullah SAW sudah diampuni yang lalu ataupun yang akan datang.
beliau adalah orang yang maksum, terbebas dari dosa, terjaga dari dosa. Tetapi juga pada waktu beliau meninggal, para sahabat mensolati, ya kan, mensolatinya. Nah, berarti ini memang hak sama saudara muslim dan bayi tadi lahir dalam keadaan Islam. Kullu maulud wulida alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu pada asalnya alal fitrah, kesucian Islam. Maka wajib bagi kita sebagai sama muslim untuk mensolatinya. Kalau sudah terlanjur seperti itu ya sudah. Nah, karena jahil tidak tahu. Nah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau mengambil dosa kalau kami salah atau tidak sengaja. Nah, insya Allah tidak berdosa bagi bapak yang tidak tahu. Dan tidak ada hal yang perlu dilakukan selain itu kecuali berdoa. Doakan anak bapak semoga mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Nah, tidak perlu disolati lagi. Sudah terlanjur dikuburkan. Nah, wallahu taala bisawab. Yang lain tadi siapa? Kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.